Halo kaum santuy budiman, gimana kabarnya? Setelah lama tidak update, akhirnya kita bisa berjumpa lagi di channel Shirogane. Gimana kabar kawan-kawan semua? Saya doakan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. So, tanpa perlu memperpanjang kata mukadimahnya, di video kali ini gue mau melanjutkan alur cerita dari anime Shinobi Squidol. Mungkin perlu kita flashback sedikit di episode 1 kemarin. Marin mulai meminta dan memohon kepada Gojo agar Gojo mau membantunya membuat baju cosplay dari karakter bernama Shiju Kutan yang berasal dari genre Nona Lichin series, yang tentunya game ini bergenre tentang kehidupan duniawi. Gojo pada awalnya bingung ingin menerima atau tidak, tetapi ketika Gojo melihat kesungguhan Marin dan kecintaannya pada Shiju Kutan, pada akhirnya Gojo pun mengiyakan ajakan dari Marin. Marin yang mendengar perkataan dari Gojo pun sontak sangat senang hingga tak kuasa menahan air mata harunya. Oke, mari kita lanjutkan ke episode 2. Di sini, Marin pun langsung memberikan buku panduan untuk membuat cosplay kepada Gojo. Setelah membaca buku tersebut, Gojo memutuskan untuk membeli bahan dan melakukan pengukuran tubuh terlebih dahulu. Akan tetapi, karena sekarang sudah terlalu sore dan besok adalah hari libur, pada akhirnya Gojo memutuskan untuk melakukan pengukuran dan membeli bahan di hari Senin saja. Arigato. Getsuyou kara mo yoro. Marin yang mendengar hal tersebut dari Gojo pada awalnya mengiyakan. Namun, ya karena Marin ini tidak bisa menunggu hari Senin, Marin pun memutuskan untuk menemui Gojo di hari libur. Pada awalnya sih Gojo ini nampak agak keberatan, tapi karena Marin yang begitu memaksa, dengan berat hati Gojo pun menuruti keinginan Marin. Nah, sesuai apa yang dituliskan buku panduan, langkah awal dalam pembuatan kostum adalah pengukuran badan, yang artinya Gojo ini harus mengukur badan Marin yang sangat menggoda iman kita semua. Sebagai laki-laki yang lemah iman, langkah ini adalah langkah yang sangat mematikan bagi Gojo. Karena jika iman dari Gojo tidak bisa ia tahan, bisa-bisa hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Maksudnya hal yang diinginkan pun terjadi. Singkat cerita, pengukuran badan Marin pun selesai. Setelah menenangkan hati jiwa dan raga, Gojo pun meminta ilustrasi secara detail tentang baju yang dipakai oleh Shiju Kutan. Marin yang mendengar hal tersebut pun memberikan Gojo game Nona Lichin series 1 dan 2 untuk Gojo amati. Hingga malam hari pun tiba. Ketika kakek Gojo pun pulang, ia pun melihat Gojo yang sedang memainkan game tersebut. Hingga kakek Gojo pun mulai salah paham, mengira Gojo sedang memainkan game bokep. Malam hari pun berganti pagi. Kini Gojo dan Marin akan melakukan step selanjutnya, yang mana kini mereka berdua akan berbelanja bahan untuk keperluan cosplay. Dari mulai bahan baku untuk baju, aksesoris, wig, hingga stocking mereka semua beli. Ketika Gojo tiba di rumahnya secara tidak sengaja, kakek Gojo melihat stocking dari Marin dan membuatnya terkejut dan masuk ke rumah sakit. Namun, untungnya keadaan dari kakek Gojo ini baik-baik saja. Akan tetapi, kakek Gojo harus diurus oleh saudara sepupunya. Masalah Gojo tidak berhenti sampai di sini saja, yang mana Gojo baru saja mendapatkan info ada event cosplay 2 minggu lagi. Yang artinya Gojo harus menyelesaikan kostum Marin selama 2 minggu itu. Ditambah ya, bisa dibilang waktu Gojo sekarang ini lagi sibuk-sibuknya, yang mana Gojo harus membagi waktunya untuk sekolah.
menjenguk kakeknya dan belajar untuk persiapan ujian minggu depan. Gojo yang mengetahui waktunya tidak banyak, ia terus bekerja keras agar kostum Marin ini bisa selesai tepat pada waktunya. Meskipun awalnya Gojo ini hampir menyerah, tetapi Gojo seketika teringat dengan nasihat kakeknya, yang pada intinya adalah ketika kita membuat orang lain tersenyum karena usaha kita sendiri, itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi kuat dan berkembang. Sehingga karena hal tersebut, Gojo pun kembali bangkit dan mulai mengerjakan kostum Marin di sela-sela kesibukannya secara serius. Waktu demi waktu pun berlalu. Pada akhirnya Gojo pun dapat menyelesaikan kostum Marin sebelum event cosplay itu diadakan. Marin yang mengetahui kalau kostumnya sudah jadi pun langsung menuju ke rumah Gojo. Dan ketika Marin melihat kostum buatan Gojo yang sangat bagus sekali, Marin pun tak kuasa menahan air matanya. Karena Marin merasa bahwa dirinya sama sekali tidak bisa membantu apa-apa bagi Gojo. Gojo yang merasa sama sekali tidak terbebani oleh Marin, menenangkan Marin dan menyuruhnya untuk menggunakan kostum cosplay itu. Lalu kita diperlihatkan Marin yang begitu kawaii luar biasa dan tentunya sangat mirip dengan si Jukutan. できました。マジでしずくたんすぎてます。五条くんすごい。マジでしずくたんすぎない？てかさ。Setelah mereka berdua berfoto-foto dan Marin sempat membuat akun sosial media untuk mengupload hasil cosplaynya, Marin pun memutuskan untuk pergi ke event cosplay. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di event cosplay itu. Marin yang melihat para cosplay profesional di event tersebut tentunya sangat senang, namun tidak dengan Gojo. Karena ia adalah laki-laki introvert, keberadaan banyak orang di event cosplay tersebut tidak terlalu membuat Gojo merasa nyaman. Marin yang mengetahui hal itu pun pada akhirnya mengajak Gojo untuk ke tempat yang lebih sepi. Dan dari sini pula lah karir Marin sebagai seorang cosplay pun baru saja dimulai. Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah Marin selesai foto-foto dengan para pengunjung, ia pun langsung menghampiri Gojo. Marin merasa sangat panas karena bahan yang dipakai di kostumnya sangat tebal. Sehingga Marin pun meminta bantuan Gojo untuk mengantarkannya ke tempat yang lebih adem. Nah, disinilah dimana Marin meminta Gojo untuk membantu membersihkan keringat di punggungnya. Dan ya, kalian lihat sendirilah. Singkat cerita, event cosplay pun sudah selesai. Marin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gojo karena ia sudah membantunya untuk membuatkan kostum dari Sujikutan. Gojo yang mendengar ucapan terima kasih dari Marin tentunya sangat senang dan memuji kecantikan Marin. Kitagawa-san, totemo kirei. Marin yang mendengar pujian dari Gojo pun tentunya baper dan timbullah benih-benih cinta kepada Gojo. Perasaan Marin ini semakin kuat ketika Marin melihat Gojo berbicara dengan kakeknya. Gojo yang biasanya pendiam dan selalu bicara terbata-bata dengan Marin, tapi ketika Gojo berbicara dengan kakeknya, Gojo ini sangat banyak sekali berbicara dan tersenyum. Marin yang melihat senyuman manis Gojo makin terkelepek-kelepek kepadanya.
Hari demi hari pun berlalu. Tiba-tiba saja kediaman Gojo ini didatangi oleh seorang cosplayer profesional. Wanita itu bernama Sejuna dengan nama panggungnya yang bernama Juju. Di sini Juju sangat tertarik dengan kostum yang digunakan oleh Marin yang diupload di media sosialnya kemarin. Oleh karena itu Juju ingin mengikuti mereka berdua hingga pada akhirnya Juju ini tahu rumah Gojo. Dan ya, dimulailah perjalanan Gojo untuk membuat cosplay bagi para gadis manis dan mempesona ini. Sekian dulu untuk pembahasan di episode kali ini. Kita akan melanjutkan di part berikutnya. Untuk kawan-kawan santuy budiman yang setelah sekian lama masih setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali. Thank you and see you.